Om Swastiastu, saya Niliansri Astiti, lahir di lereng Gunung Agung, Rendang, Karangasem pada tanggal 6 Mei 1959. Riwayat pendidikan saya sekolah dasar di desa Rendang, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 1 Rendang yang tamat pada tahun 1972. Kemudian saya melanjutkan sekolah menengah pertama di kampung juga, di Rendang juga, yaitu di SMP Negeri 1 Rendang yang tamat tahun 1975. Selanjutnya, pendidikan sekolah menengah atas saya lanjutkan di sekolah menengah SMA N1 Denpasar yang tamat tahun 1979. Selanjutnya, saya melanjutkan studi di strata 1, saya mengambil di Universitas Udayana, di Fakultas Pertanian, di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, kemudian saya selesai menyelesaikan studi pada tahun 1985. Saya diterima sebagai dosen di Fakultas Pertanian tahun 1987 hingga saat ini. Kemudian saya melanjutkan studi strata 2 saya ke Universitas Gadjah Mada di Sekolah Pascasarjana yang mengambil prodi ilmu ekonomi pertanian. Nah, kemudian saya menyelesaikan studi pada tahun 1997. Nah, di sana saya mendapatkan juga beasiswa ya, PNPD dan Astungkare. Pada saat itu saya ketamatan saya dengan predikat cum laude pada saat itu. Terus kemudian selanjutnya strata S3, kuliah strata S3 saya tempuh di Universitas Udayana di program pasca sarjana di kajian ilmu budaya. Nah, pada saat itu saya juga memperoleh beasiswa dan juga pada saat itu saya mendapatkan program Sandwich. Saya dapat belajar di negara Belanda, yaitu di Universitas Leiden selama 3 bulan di sana. Adapun disertasi saya pada saat itu yaitu ketimpangan gender dalam pengelolaan subak guame di Kabupaten Tabanan. Kemudian saya dikukuhkan menjadi guru besar dalam bidang ilmu sosial ekonomi pertanian mulai tanggal 1 Juni 2023. Ya. Orasi ilmiah saya, rencana judulnya adalah peran gender dalam pengelolaan subak. Sesuai dengan bidang ilmu saya, ilmu sosial ekonomi pertanian, saya penelitian atau kajian-kajian yang saya lakukan di bidang sosialnya, sosial ekonominya. Nah, selanjutnya saya penelitian yang saya lakukan ini lebih banyak di kelembagaan, yaitu di subak. Nah, oleh karena itulah penelitian saya lebih banyak ke kajian perempuan dan saya membuat orasi, yaitu peran gender dalam subak itu sendiri. Dari penelitian saya memperoleh bahwa ternyata peran gender dalam pengelolaan subak, kita melihatnya bagaimana peran laki-laki dan peran perempuan di dalam pengelolaan subak itu sendiri. Kita ketahui bahwa subak itu adalah organisasi sangat maskulin, artinya anggotanya adalah sebagian besar daripada laki-laki. Jadi perempuan hanya sebagian kecil dan bahkan ada juga subak-subak yang sama sekali tidak ada anggota perempuannya. Tetapi dalam penelitian saya lakukan di subak guame, di situ perempuan memang berperan juga dalam kegiatan pengelolaan subak itu sendiri. Namun keterlibatan perempuan dalam pengelolaan subak itu masih relatif rendah. Jadi dalam kegiatan pengelolaan subak itu ada beberapa kegiatan, misalnya ada kegiatan pengelolaan pendistribusian air, ada pemeliharaan fasilitas irigasi, fasilitas ritual, dan juga ada kegiatan ritual, kemudian ada mobilisasi sumber daya, ada kegiatan tentang penanganan konflik, ada juga kegiatan dalam penanganan unit ekonomi, dan juga kegiatan penyuluhan. Dari sekian kegiatan yang dilakukan, ternyata perempuan hanya berpartisipasi pada kegiatan ritual yang sangat dominan.
Sedangkan di kegiatan-kegiatan yang lain partisipasinya sangat rendah. Sebagian besar kegiatan didominasi oleh laki-laki. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender dalam kegiatan pengelolaan di Subak Guamo. Walaupun demikian, ini masih bisa untuk ditingkatkan lagi. Jadi saya melihat lagi melalui penelitian yang lain, yaitu ternyata setelah Subak mengalami modernisasi, yang dikatakan dengan Subak mengalami modernisasi itu adalah Subak yang dulunya hanyalah bergerak dalam bidang sosial, budaya, yang tidak ada ekonominya, sekarang digerakkan menjadi ada kegiatan unit ekonomi di Subak. Nah, dalam hal itu seyogianya perempuan harus dilibatkan, karena kasus untuk di Subak Guamo umpamanya, Guamo itu mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa BLM yang harus dikelola menjadi beberapa kredit. Ada kredit yang diperuntukkan untuk laki-laki, ada kredit yang diperuntukkan untuk perempuan. Tetapi pada saat perencanaan pengelolaan kredit itu sendiri, memang petani perempuan tidak dilibatkan. Nah, di sini nampak adanya marginalisasi dari terhadap perempuan terhadap pengelolaan kredit itu sendiri. Nah, perempuan memang tidak akan bisa untuk petani perempuan khususnya tidak akan bisa untuk menolak keputusan apapun yang dibuat oleh Subak itu sendiri. Nah, dalam kegiatan penyuluhan pun seperti itu. Dalam kegiatan penyuluhan bahwa perempuan belum diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dalam bidang teknologi pertanian. Tapi dalam kegiatan penyuluhan lebih banyak laki-laki yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, dengan demikian maka perempuan tersubordinarisasi dalam kegiatan penyuluhan itu sendiri. Nah, jadi perempuan dipandang tidak mampu, tidak bisa untuk mengambil keputusan, dipandang tidak tidak memiliki kemampuan dan sebagainya. Oleh karena itu, perempuan tidak diberikan prioritas utama untuk mengikuti penyuluhan. Di samping juga perempuan memang aktivitasnya kan banyak juga. Di samping dia juga melakukan kegiatan sosial dan juga melakukan kegiatan domestik, jadi banyak juga peran perempuan di situ. Nah, kemudian kajian yang selanjutnya saya melihat juga yaitu bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif. Dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif, perempuan masih tetap mengalami akses yang lebih rendah, kontrol yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Jadi laki-lakilah yang dominan memiliki kontrol terhadap sumber daya produktif, misalnya terhadap pemilikan tanah, umpamanya terhadap pemilikan barang-barang mewah. Itu yang memiliki kontrol, itu yang memiliki akses itu adalah laki-laki, kontrolnya pun laki-laki. Nah, umpamanya dalam hal memperoleh kredit dan sebagainya, itu pun aksesnya adalah laki-laki dan kontrolnya pun laki-laki. Jadi perempuan memang juga memiliki kontrol, memiliki juga akses dan kontrol misalnya terhadap barang mewah yang berupa emas, perhiasan yang seperti itu, baru itu akan menjadi perempuan yang memiliki akses lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kemudian dalam pemanfaatan hasil dari produksi yang dilakukan dalam kegiatan usaha tani, itu pun aksesnya itu dimiliki oleh laki-laki. Walaupun perempuan juga memiliki akses, tapi jauh lebih besar laki-laki. Begitu juga kontrol dan mempergunakannya juga adalah dilakukan oleh laki-laki. Jadi perempuan hanya memiliki akses yang dikatakan dominan pada saat dia mengatur pengelolaan dalam rumah tangganya. Kalau pengeluaran rumah tangga, keperluan uang, semua itulah aksesnya adalah perempuan. Jadi laki-laki kecil sekali aksesnya. Begitu juga kontrolnya. Kontrol ini perempuan yang dominan. Jadi akses dan kontrol saya dapat simpulkan bahwa di situ masih laki-laki jauh lebih berperan dibandingkan dengan yang laki-laki. Nah, kalau kita melihat dari kegiatan usaha taninya, saya melihat bahwa partisipasi perempuan dan laki-laki sudah mengalami kesetaraan, jadi seimbang, mendekati seimbang.
oleh karena itu peran perempuan dalam kegiatan usaha tani kan tinggi. Seimbang maksudnya ya, seimbang maksudnya. Jadi oleh karena itu kan perempuan seharusnya diberikan kesempatan yang sama. Apakah itu dalam akses sumber daya produktif, apakah itu dalam akses kredit, apakah itu dalam akses untuk mencari informasi, seharusnya perempuan juga diberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Nah, karena dalam kegiatan usahanya adalah sama. Nah, oleh karena itulah saya tetap akan melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan perempuan, yaitu di kelembagaan. Ini mungkin selanjutnya saya masih tetap akan melakukan kajian-kajian terhadap perempuan. Nah, itu saya kira yang akan saya sampaikan karena masih dalam taraf belum mencapai kesetaraan gender. Jadi impian kita semua seperti apa yang dipegang oleh pemerintah, bagaimana sebenarnya kita mampu untuk mencapai suatu kesetaraan gender dalam setiap aspek daripada kegiatan di masyarakat. Aspek sosial, teknis, ekonomi dan sebagainya. Apalagi yang saya jurus yaitu aspek di bidang pertanian. Nah, kenapa demikian? Karena sekarang dengan berkembangnya pariwisata di Bali yang sangat pesat sekali, maka tidak menutup kemungkinan petani laki-laki itu akan beralih ke sektor non pertanian karena mendapatkan imbalan yang lebih besar sebagainya. Mau tidak mau harus menjadi pertimbangan yang utama untuk melibatkan perempuan ke sektor pertanian. Kenapa demikian? Karena memang angkatan kerja di bidang pertanian itu angkatan kerja perempuan itu lumayan tinggi. Nah, walaupun memang lebih tinggi pada laki-laki. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Manfaat yang saya inginkan ya. Jadi dari hasil kajian saya nantinya masyarakat supaya memahami keberadaan posisi perempuan di mana. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara gender mungkin kita tidak akan bisa menuntut pada perempuan saja, tidak. Seperti ada laki-laki. Jadi di sini saya berkeinginan bagaimana masyarakat mampu untuk melakukan semua aktivitas yang menuju ke kesetaraan gender. Oleh karena itu maka perempuan haruslah diberikan kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan di masyarakat, sehingga akan bisa untuk bisa untuk mencapai kesetaraan gender. Di samping itu juga pemerintah harus benar-benar memberikan kesempatan, peluang kepada perempuan untuk peluang perempuan untuk mengikuti semua aktivitas yang ada, sehingga akan tidak ada ketimpangan gender ataupun tidak ada kesenjangan gender. Komitmen saya sebagai guru besar tetap di Universitas Udayana, saya berkomitmen untuk menjadi yang lebih baik dalam hal menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Mungkin saya dalam menerapkan Tridharma perguruan tinggi akan menjadi lebih baik lagi ya, lebih mantap lagi sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni di ilmu sosial ekonomi pertanian ini. Nantinya saya juga berkeinginan dari hasil-hasil riset saya supaya bisa dipergunakan, supaya bisa berkontribusi untuk memperkaya materi-materi perkuliahan yang ada. Nah, di samping itu juga komitmen saya pada masyarakat bahwa masyarakat nanti supaya tetap bisa untuk merubah image, memberikan peluang, memberikan kesempatan, memberikan akses dan kontrol kepada perempuan secara seimbang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan profil guru besar saya di Universitas Udayana. Terima kasih. Om Santi 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 Om.